Saya selalu suka kalau integrasi ilmu pengetahuan ini dipanel dengan dokter. Suatu ketika saya pernah ditelepon dari Universitas Riau. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke kampus kami? Insya Allah. Apa pembahasannya? Otak. Wah, kalian mungkin salah hubung, salah kontak ini. Saya Abdul Somad yang Ustadz, bukan yang spesialis otak. Ustadz nanti dipanel dengan spesialis otak. Jadi Ustadz cerita tentang ayat-ayat berpikir, tentang hadis-hadis akal, nanti dokter bercerita. Ternyata duduk dengan dokter sebentar itu, saya banyak dapat pengetahuan. Terutama ayat yang selalu saya baca dalam sholat. Nasiyatin, kazibatin, khoti'ah, nasiyatin, ubun-ubun. Kalau bayi kecil nampak dia gitu kan. Pernah ngeliat bayi kecil kelihatan? Jangan ditusuk, lembut itu. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Tolong jangan dipoto. Nanti. Ustadz Somad tahu kenapa ayat itu bunyinya ubun-ubun. Oh, kita nggak boleh tanya-tanya ayat Pak Dokter. Terima aja apa adanya. Nah, gitu caranya kalau kita nggak bisa jawab. Waktu tanya-tanya, ini ayat Al-Quran jangan dilawan, masuk neraka nanti kita. Ustadz Somad, otak itu ada bagian depan, ada bagian kanan, ada bagian kiri, ada bagian belakang. Otak yang mikir itu bagian depan. Makanya Allah menyebut nasiyatin, bagian depan, kazibatin, pembohong. Jadi orang yang bohong, yang suka nyebar bohong, yang suka nyebar hoax, itu yang otak mikir yang depan. Tapi yang kebetulan rambutnya gugur jangan tersinggung. Bukan berarti dia mikir bohong, enggak. Ini saya luruskan. Barulah Ustadz Somad tahu nggak kenapa kepala ini 5 kali diusap sehari. Subuh diusap, zuhur diusap, asar diusap, maghrib diusap, isya diusap. Ternyata Ustadz Somad menurut ilmu kami spesialis otak, ini kepala kita ini di-scan secara automatically. Ada alatnya, ada softwarenya di dalam yang men-scan otak 5 kali. Masya Allah, selesai acara wudhu kita pun berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ternyata di luar dia dibersihkan, di dalam dia di-scan. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Spesialis otak. Saya copy paste dari dia. Oleh sebab itu maka kalaulah umat ini disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang digali, yang dieksplorasi dari Quran, maka pertikaiannya, pertengkarannya dalam tanda kutip adalah tentang isi Al-Quran, tentang sains, tentang medikal, tentang ekonomi, tentang politik. Bukan mengkaji yang menghabiskan waktu. Apakah anjing Ashabul Kahfi warnanya hitam apa merah apa hijau? Apa ini? Mukjizat ilmiah. Ghulibatir Rom. Bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkan Romawi adalah Persia. Karena waktu itu ada 2 kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Di mana lokasi peperangannya? Fi adnal ardi. Adna artinya dekat. Maka lihat terjemahan Quran Depak, Kementerian Agama. Di bumi terdekat. Karena maksudnya adalah tempat berperang itu di Yordania, di Laut Mati, Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Dekat dari Mekah, fi adnal ardi, di bumi yang dekat. Saya ambil terjemahan, di negeri yang terdekat. Kalau saya mengatakan Dr. Nur Khalis dekat dari saya, Dr. Nur Khalis adna minni mauqi'an, dia dekat dari saya. Ternyata setelah diteliti, kok hilang? Ternyata setelah diteliti ada makna kedua. Terendah. Terendah. Ini dia hasil penelitiannya. Ternyata ada permukaan bumi yang terendah 280 meter di bawah permukaan laut. Apa dia? Itulah dia Laut Mati di Yordania.
Mengapa disebut mati? Karena ikan pun tak hidup di dalam, saking kan asinnya. Siapa yang masuk ke dalam laut mati itu terapung. Yang punya kadas kurap gatal hilang. Dari mana Nabi Muhammad SAW yang tak bisa tulis baca itu tahu bahwa permukaan bumi yang terendah bukan di Yogyakarta, bukan di Riau, Sumatera, tapi justru di tempat lokasi perang Persia dan Romawi. Diceritakan 1400 tahun yang lalu. Maka kalau diintegrasikan antara sains, ilmu pengetahuan dengan Al-Quran Islam, kalau orang Islam mendalami ilmu ini, akan keluar dari mulutnya berkata, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan sia-sia, dan yakinlah pengetahuannya ini benar datang dari Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka Muhammad SAW laminal mursalin tanzilal azizir rahim. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah dengan orang beriman semuanya tak ada masalah. Tapi dengan orang yang tak percaya bahwa Quran ini datang dari Allah. Orang yang tak percaya bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Ini hanya bisa dijelaskan oleh orang yang melaksanakan integrated kurikulum. Integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Wal jibala autada. Gunung-gunung sebagai pasaknya. Dari dulu ayat ini kita baca. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami jadikan bumi ini terhampar, wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pasaknya. Ternyata yang bisa menjelaskan ini bukan Ustaz Abdul Somad. Siapa yang bisa menjelaskan nih? Tuh dia. Ternyata sepertiga bukit itu yang di atas. Bukit itu yang kita kelihatan besar itu sepertiganya yang di atas. Yang 2/3 tertanam di dalam. Itulah yang menyebabkan kenapa kerak bumi tidak bergeser. Kerak bumi tidak bergeser karena pakunya, pasaknya kuat. Tapi nanti sampai masanya gunung bukit itu akan terjabut. Wa takunul jibalu kal ihnil ma'uf. Ketika Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya. Semua gunung-gunung itu nanti seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau gunung-gunung itu seperti bulu kambing ditiup angin, lalu kita ini seperti apa waktu itu nanti? Dan ketika itu tercabut, maka kerak bumi bergoncang. Makanya ayat bercerita, wataran nasa sukara. Kau lihat manusia waktu itu seperti mabuk. Orang kalau jalan di atas mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah yang luar biasa. Yang bisa menjelaskan ini Ustadz Abdul Somad atau orang fakultas geologi. Orang geologi, tapi yang ngaji. Kalau enggak ngaji ya mabuk juga. Ini ayat dibaca terus. Ada orang meninggal dibaca. Ada orang kerasukan dibaca. Pindah rumah baru dibaca. Mobil baru dibaca. Istri baru dibaca. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ayat ini menjawab perdebatan NASA bahwa bumi berkeliling, ya, Neptunus berkeliling, ya, Merkurius berkeliling, ya, Pluto berkeliling, ya, Mars berkeliling, ya. Apakah matahari itu diam atau bergerak? Ikhtilaf mereka. Satu mazhab mengatakan matahari diam. Satu mazhab mengatakan matahari bergerak. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Wasyamsu tajri. Matahari itu berlari kencang. Tapi dia tidak berputar seperti bumi. Limustaqarril laha. Dia bergerak kencang di tempat diamnya. Makanya mengatakan matahari diam, betul. Karena matahari bergerak di tempat diamnya. Nanti mana tahu ada kelahi 2 orang. Kelahi, tangkap. Kalian dua-duanya betul. Yang mengatakan matahari bergerak, wasyamsu tajri. Yang mengatakan matahari diam, limustaqarril laha. Dia diam di tempat diamnya, tapi dia bergerak sekencang-kencangnya. Tapi sayangnya yang nemukan itu bukan orang Islam. Karena orang Islam baca Yasin ngusir hantu.
Dulu sebelum ada anak UII. Setelah ada anak UI Jogja, dia yang bisa menjelaskan ini. Mas jurusan apa? Jurusan matahari. Insya Allah, tabarakallah. Itu dia gambarnya. Mustaqarrus syams, tempat diamnya matahari. Harakatu bitijah masar majarrah, gerakan matahari berkeliling. Sama seperti kita melihat velg mobil Ferrari, Lamborghini, kalau dia kencang, lari 200, itu seperti tidak bergerak. Velgnya itu seolah-olah tidak bergerak, padahal dia sangat kencang. Saking kencangnya, seolah tidak bergerak. Teman kita juga gitu, saking kencangnya tidurnya seperti tidak bergerak. Padahal dia sangat kencang bergerak. Kebenaran sejarah. Sejarah juga bagian dari ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran bercerita tentang sejarah yang tidak dituliskan oleh para pakar sejarah. Apa kata Allah bercerita? Wa qaulihim inna qatalnal masih. Mereka berkata kami sudah membunuh Isa. Allah bantah. Wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah mensalibnya. Walakin subbihalahum. Tapi ada orang lain yang diserupakan wajahnya. Mirip dengan dia. Innal ladzina ikhtalafu fih. Mereka yang berselisih pendapat tentang ini. Yang satu mengatakan Isa, yang satu mengatakan bukan. Lafi syakkim, mereka syak, ragu tentang ini. Ragu. Nah, begitu juga dengan kameramen yang ragu mau mengupload ini, potong nanti. Saya ragu nih, jangan-jangan Ustaz dilaporkan sekali lagi nanti gitu. Kita di masjid, di depan mahasiswa UII, ini enggak apa-apa. Paling yang ditangkap yang ngupload. Islam juga bercerita tentang sejarah. Sejarah patung. Nah, ini bisa dilihat dalam Islam. Apa kata Allah SWT? Iyad'una min dunihi illa inasa. Mereka yang menyembah patung dan berhala. Iyad'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan. Orang yang menyembah berhala, sesungguhnya dia menyembah setan. Surat An-Nisa ayat 117. Ustaz kok ngomong setan itu kuat? Orang setan aja kuat menggoda saya. Masa saya nggak boleh kuat nyebut dia? Masa saya mesti takut sama setan? Sesungguhnya mereka menyembah setan. Kata setan, ente serius mau musuhan sama saya gitu? Ada jelas. Ma'akulli sonamin, ini tafsirnya. Saya ambil dari tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir. Nama cetakannya Dartiba, cetakan kedua tahun 1999, juz 2 halaman 414. Oh, lengkap. Siapa bilang ceramah saya enggak ilmiah? Cuman di atas pentas kan saya enggak bisa gini. Di mana saya bisa menunjukkan dalil-dalil? Di UII. Makanya undang saya ke kampus.